Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa man tabi'ana fi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian. Boten kesupen sedaya pengurus, terutama takmir masjid, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam suasana taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas tentang keadaan yang Allah berikan terhadap kita. Itu macamnya ada dua. Miturut makalah di dalam kitab niki, ada keadaan yang bersifatkan susah, awak greges, ya, ekonominya agak seret, atau hal-hal yang lain. Yang kedua sebaliknya, keadaan yang Allah berikan keadaan senang, sururun, termasuk senang. Dua keadaan ini yang Allah hadapkan terhadap kita sebagai manusia, ada maksud dan tujuan Allah. Mengapa satu waktu kita dihadapkan keadaan yang susah? Mengapa satu sisi juga Allah suatu saat menghadapkan keadaan yang senang? Semata-mata semua itu hanyalah untuk memberikan pelajaran terhadap diri kita, terutama hati kita, untuk bersaksi, untuk menghadap, untuk bertemu Allah. Boleh saya katakan dua keadaan ini adalah thoriqoni, apa, dua jalan, dua thoriqoh
yang harus kita lewati untuk menuju dan bertemu Allah. Tapi kebanyakan kita manusia sebaliknya. Dua jalan ini kebanyakan hati manusia tidak mau mempergunakan untuk bertemu Allah, tapi justru sebaliknya, bertemu terhadap selain Allah. Sehingga ketika keadaan tidak baik-baik saja, mesti hati gelisah, hati susah. Nek sing loro akhire wedi bongkong akhire. Lah iya ta? Apalagi sing di loro-loro kronis itu ya. Loro kanker kronis. Loro apa maneh diabetes. Nah, 500 samaan. Kronis. Terus maneh lagi sakit napa sing gagal ginjal. Mereka yang takuti ku mang tekane pati wis diuji lewat perkara seneng, awak niki selalu sehat terus, ekonomi ya apik-apik wae. Kesak iku gak tahu Pak, sepi, uangnya gak nate, proyek gak pernah sepi, satu belum selesai datang lagi. Itulah, semakin banyak proyek, jelas pemborong itu semakin senang teman. Terus apa yang beliau takuti? Kalau thariqah ini tidak diniati untuk bertemu Allah, kita yang diposisikan seperti ini, apa yang kita takuti? Sing waras ya wedi lara, sing sugih wedi melarat. Pemborong wedi gak oleh proyek, ngoten lho, sepi proyek. Begitulah Pak seterusnya. Bahkan yang sudah punya jabatan pun takut kehilangan jabatannya, atau ndak dimutasi di tempat yang kering. Dan itu wajar. Itu sifat manusiawiyah kita Pak. Dan ini akibat dari dua thariqah ini tidak kita gunakan untuk ketemu Gusti Allah. Berarti ketemu sakliyane Allah. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas tentang janganlah terpengaruh hatimu oleh keadaan. Keadaan iki keadaan baik-baik saja dan keadaan tidak baik-baik saja. Qala musannifu rahimahullah la tata'athar, ojo gampang kena pengaruh iroh bil ahwali kelawan piro-piro keadaan. Ngeten iki jalukane arek mantan-mantan pondok. Wis ono ae jane ringkes cepet enak. Tapi ora apa-apa nggih ah. Lah di sini sing ngaji mboten mung kita saja yang tidak pernah mondok, tapi banyak, terutama di wilayah Jawa Tengah nih, mantan-mantan pondok, nggih pondok iki nggih
kebanyakan pondok Kediri nih disuwun ngoten, iya wis tak turuti. Janganlah hatimu mudah terpengaruh dengan keadaan. Terus bagaimana caranya nggak terpengaruh? Fil Qur'anil Karim iku ing dalem Al-Qur'anul Karim yakti utawi nekaake sapa Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala nekaake al-akhwala ing piro-piro keadaan, macam-macam keadaane. Ikhtibaron kelawan dadi ujian lil basyari maring manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah mendatangkan beberapa keadaan yang tujuannya untuk menguji pada hati manusia. Wis keadaan macam-macam nggih ning keluarga jenengan, wis pokok intine keadaan dibagi loro, enak lan enak ya gak enak, seneng kali susah. Wa yu'allimul Qur'anu aidon, wa yu'allimu lan yo ngajarake apa Al-Qur'anu Qur'an aidon khalimaneh. Begitu juga dan juga Al-Qur'an memberikan pengajaran anna kulla halatan ing sak temene saben-saben keadaan iku sawa ungkanat padha ugono apa hal atau ahwal itu ya, iku sobatan disebut keadaan kang susah, keadaan sing miturut jenengan iki gak seneng. Wis mbuh keadaan apa, anak nggudo, bojo nggudo, apa kuno ekonomi yo seret, macem-macem. Au sa'idatan utawa keadaan kang seneng. Sebaliknya tadi iku yajibu wajib apa muwajihatuha madhep ha ing keadaan iku biqalbin sabirin kelawan ati kang sabar wa mukhlisin lan ati kang ikhlas. Di dalam Al-Qur'an itu juga memberikan pelajaran bahwasanya segala apapun keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita, baik keadaan itu keadaan sohbatan, susah, wasaidatan lan seneng, wajib jenengan iki menghadapi dengan hati ridho lan ikhlas, sobar lan ikhlas. Carane ya nopo? Iso sabar, iso ikhlas. Monggo ayo diteruske. Wal muradu bisabri wal ikhlas, yang dimaksud dengan sabar dan ikhlas, wal muradulah utawi den karepake bisabri tentang masalah sabar wal ikhlas lan ikhlas unaka ing dalam kene panggonan iku ayat ruka yen to ninggalno sira apa alqalbu ati kula tirofin ing saben-saben pengakuan bil makhlukati kelawan pira-pira makhluk, ai makhluk iku kang ngelakoni. Artinya apa? Yang dimaksud sobar dan ikhlas adalah hati sampean harus ninggalno iman bahwasanya
bukan makhluk iku sing agawe. Ngoten lho niki. Akan tetapi hati sampean wajib untuk memandang siapa sebenarnya di balik perkara takdir atau keadaan susah dan senang. Tapi sampean harus mempunyai prinsip terlebih dahulu. Apa prinsip itu? Kita manusia sifatnya iku la haula wala quwata. Sifat manusia itu tidak bisa punya daya upaya, kekuatan apapun untuk melakukan apapun. Berarti makhluk iki termasuk keadaan susah dan senang iki makhluk. Keadaan ini semuanya disebut makhluk, Pak. Lah maksudnya sabar lan ikhlas, ati sampean iku ning ati lho. Mboten nonton isine susah lan senang. Ati sampean iki hanya menghadap terhadap yang sebenarnya sumberi. Sinten sumberi? Illa billah. Kalau kita teruskan la haula wala quwata illa billah. Ngomong gampang son. Iya nih, tak rasakno bener sampean gak salah. Ngomong iku gampang. Tapi setidaknya jenengan kalau sudah tahu sistemnya, teori, hukum pastinya kita makhluk la haula wala quwata, apa salahi? Jenengan kali kula membuktikan, mempraktekkan isinya la haula wala quwata illa billah. Mengapa sih Gusti Allah menekankan kita lewat ujian itu supaya kita itu ikhlas lan sabar lan ikhlas? Jawabane mung setunggal, supaya ati sampean kalih kula gak gampang medong kol. Wis titik ngono. Gak gampang gelisah. Memang saya akui ngomong luwih gampang, tapi seiring berjalannya jenengan iki mau untuk mempraktekkan, menghayati, meresapi, merasakan keadaan yang sebenarnya. Inilah Pak Bu, akhirnya hati sampean tidak gampang, gak gampang terpengaruh dengan keadaan loro tadi, keadaan dua. Masalah ini Pak Bu, sepanjang kita masih di dunia, sepanjang ini tetap iki silih berganti teko terus. Wis ta, ini hukum sunatullah yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Sing sugih ya gak mungkin seneng tok, mesti nggih wonten susahe. Sampean mboten semerap ya kali kula biasa ini ku. Wong kita gak tahu sugih. Sampean nek ndelok wong sugih niku meniku mikir piye carane sok mumet barange, duite ya ngoten. Masalah setiap akhir bulan iku wonten tanggungan. Nyun sewu Pak Bu. Sebetulnya yang tuku barang takjil utawi apa ya, kredit itu gak wong duit tok, gak wong sing melarat, wong sugih lho senengane ya kredit. Lha ya senengane kredit. Karena apa?
Dia punya prinsip, daripada uang cash saya belikan mobil katakanlah, mending DP aja, nanti uangnya sisanya aku puter. Loh, itu pemikiran orang kaya. Nek pikiran jenengan kan boten, kali kula wong sing gak duwe niki. Wis nek iso cash ya gak kepikir. Akhirnya gak iso tuku anyar, tuku second jangkep sak wulan moprot. Nggih Pak Bu. Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jangan dikira orang yang berbisnis pabrik akeh niku mboten ngeluh. Setiap bulan akhir bulan niku tagihan niku totalan. Padahal kita sebagai penonton enak bae lah ngoten nggih. Enak bae wis contone awak dhewe megang kades lah. Mungkin san pikiran enak deh kelason yo. Ben tahun anggarane 2 miliar lebih, enak bae. Cari wong Jawa lho. Sana nyawang sinawang. Asli dilakoni yang greges temenan. Jadi siasat kita untuk tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh keadaan, modal kita harus sabar dan ikhlas. Sabar ikhlas iku kesimpulannya ati sampean gak ngaku-ngaku makhluke. Wujud makhluke sudah tiada. Wujud sing sak temene wujud ikulah Allah Subhanahu wa taala ingkang jenengan raos sebagai pelakunya. Barang siapa yang betul-betul ingat padaku, kata Allah, iki artinya jenengan iki madepe ati gak nang perkara keadaan susah senang, tapi menghadap urip sing nguasai senang lan susah. Apa Allah dawuh? Udhkuruni alkurkum. Kuwi ora bakal nampa perkara susah. Artine sapa sing eling aku, kata Allah, monggo aku ya eling ya sing eling padaku. Sampak-sampak Gusti Allah dawuh di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 niki ayat sing kanggo faedah taukid, mentaukiti, menguatkan bahwasanya siapa yang hatinya jatuh menghadapnya pada Allah yang sebenarnya tidak mengenal kata gelisah walaupun kita keadaan miskin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang hatinya sudah yakin bahwasanya di belakang susah dan senang itu Allah, dan mereka ingat kepada Allah, maka hatinya selalu tatmainnul qulub, hatinya selalu tentram. Disebabkan apa? Bidzikrillah, sebab ingat, sadar, hati menghadap terhadap Allahnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah, hanya dengan posisi hatimu sadar kepada Allah menjadikan hatimu menjadi hati yang tentram. Pun wahadha utawi iki sabar lan ikhlas ikulah yang fasilu ora bisa den pisah apa hadza an dzikri siril asrar saking fungsine dzikir sirul asrar.
Jadi jenengan isone sabar lan ikhlas miturut kitab niki iku nggak bisa terlepas hati sampean dari dzikir sirul asrar, yaitu dzikir yang mendorong hati sampean supaya merasakan kehadiran wujudnya Allah di tengah-tengah perkara susah lan perkara senang. Nek wis ati merasa Allah hadir di situ, otomatis jenengan akan meyakini bahwasanya yang mengendalikan perkara susah lan perkara seneng iku mung Gusti Allah. Nggih niki sing dimaksud zikir, sak temene zikir. Yu'akidu wa yu'akidu penak tak tambahi wawu ngoten ben wonten atofi tekon ndukur. Wa yu'akidu lan nekanake apa Al-Qur'anul Karim annal hayata ing sak temene kehidupan dunia iku min hatun apa sebagai arena ujian linasi maring menungso. Al-Quran juga menekankan bahwasannya kehidupan di dunia ini laksana arena gelanggang ujian dari Allah terhadap manusia. Jane Pak Bu ning dunya iku nek dihitung-hitung ora penak. Sumpah ra penak. Selagi ngomong ning dunya gak mungkin isok lepas ndugi susah, gak mungkin. Bahkan ning gone kitab Ihya iku beliau jelaskan Gusti Allah iku ya gak pernah gawe perkara sing ati sampean senang, enggak ada. Artinya selalu susah wae. Enggak enek takdir seneng, enggak enek. Iki ngomong asline lho ya, asline. Takdir seneng iku mung ning akhirat. Selama kita ada di dunia harus siap ngadepi selalu susah. Gak percaya? Oke, ayo diurus ya. Kita waktu durung balik nih dulu ya. Sembarang kan keturutan ya. Anak kecil lah. Gak melok nyambut gawe, gak melok rekodaya. Bu, dulinan, bu, maem. Gak ndugi dhewe to. Wis. Lah nyapa? Jenengan iki mlebu nang alam balik. Alam dewasa iku lho. Wis. Jare di situ penuh kesenangan. Ayo. Ketika kita balik seorang laki-laki wis mesti pengen duwe pacar. Bosok wis ketemu pacar seneng nggih? Telek ah. Oke, ayo diurus niki. Ayo dipreteli. Kaitan koyo jenengan kemanten anyar, wah seneng. Hah? Nggih niki terus wong Jawa. Enake sak kelenteng, remoke sak rendeng. Lu estu. Kita bicara bukan ahli suhud iki, coba. Kita bicara bukan ahli kekasih Allah. Kita bicara golongan am. Golongan am. Memang koyo saweneng, Pak. Gak si lanang, gak sing wedok. Tidak laki, tidak perempuan. Tapi ketika saat berjalannya waktu roda kehidupan kita rumah tangga, lamang enak-enak jenengan gak jatah blonjo nang wong wedok. Berhubung kita nikah, kita punya anak, wis jempalian.
endas gawe sikil, sikil digawe ya wis rasakno dhewe. Loh, iki memang seperti itu, Pak. Lu estu. Sampai kapan ini terjadi? Gak mari-mari. Nek Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Nah, jikalau kau ingin senang, ya jangan di negara dunya. Ojo ning negara dunya. Mlebu ning negara akhirat. Carane piye? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki Rasulullah sudah memberikan jawaban, juga sudah memberikan contoh teladan yang baik. Bicara nih, liman kana yarjullaha. Pertama, hati sampean harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Kita semua ini sebelum digolongkan Allah, digolongkan muraqabah yang mengikuti menjalankan teladani Rasulullah. Kita itu sebetulnya hati ini ngapunten ingkang kadang, walaupun keadaan kita sholat atau ibadah opo wae, sebetulnya itu gak ono ati kepingin ketemu Allah. Sing wonten iku ati ketemu sakliyane Gusti. Sekalipun iku surga, sekalipun itu pahala, iku ya perkara sakliyane Allah. Wis di luar ibadah murni, ibadah yang tidak murni, ghairu mahdoh, kerja, apa yang kita tuju? Bayaran. Lah ngoten nggih? Bayaran. Kan wonten kalimat ngeten. Nduk ya, Le, wis kerja niatono ibadah, ngingoni anak bojo. Niku sanepan sak temene. Cuman bagaimana itu akan ternilai ibadah di mata Allah kanthi ibadah maqbulah, diterima. Lah wong satu sisi hati kita itu tidak menghadap Allah, hati kita justru menghadap selain Allah, bagaimana mungkin ikut diterima? Wis kaya ngeten mawon laksana. Pak Tani, tolong sampai nanduro kulite kacang, cukul kacang mboten? Mboten. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Semua ibadah apapun ya, ngapunten kang kathah, jikalau ngibadah iku enggak sampai wenehi roh, di mata Allah tak ternilai, Pak Bu, enggak diterima, wis mesti ra diterima. Mungkin itu tadi makalah. Oke, sekarang kita cari Qur'annya. Dibuka Al-Maidah, kalau nggak salah 29, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, itu dasare. Lo ibadah sing ana roh iku ibadah yang bagaimana? Roh ibadah iku nopo sih? Ikhlas. Wa arwahuha, lan utawi piro-piro roe ibadah atau amaliyah iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam ibadah. Ikhlas. Apa ikhlas iku? Ngapunten ingkang kathah, hati jenengan iki, ngapunten ingkang kathah, wis ora ono, tidak ada rasa rumangsa iman kalau kita yang melakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, kedue Allah. Contoh salat, ibadah murni salat, dikatakan nggak ada ruhnya salat yang kulakukan. Ketika salat dalam hatiku ada iman kalau aku yang bisa melakukan.
Makhluk niki lho Pak yang bisa melakukan. Berarti rasa rumangsa iso ngelakoni makhluke masih bertengger di dalam hati saya, inilah ibadah yang tanpa ada ruhnya. Atau dalam makalah lain, mingkol bin rohibin, hatiku seperti ini hati yang terisi dengan dipenuhi dengan selain Allah. Mangkane nggih pun heran, Allahu Akbar. Ning jero niki wiwi gombel di sini. Wiwi gombel sing meden-meden iku sik penak, sing paling bahaya wiwi gombel ndase ireng wis tambah wabut niku. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah yang dimaksud ikhlas. Jadi bisobri dengan sabar wal ikhlas dan ikhlas. Jadi kita tidak akan gampang mudah terpengaruh oleh nafsu lewat keadaan. Kuncinya satu, sabar dan ikhlas. Berarti terjemahannya sabar dan ikhlas, hati sampean harus mandang Allah, ojo mandang makhluke berupa keadaan susah dan senang. Al-Quran menekankan bahwasanya kehidupan di dunia itu sebagai arena ujian bagi manusia yang mempunyai maksud apa. Wadhalika niku asine mencolot niku. Jadi kan terus yakulullah lah ngoten nah. Niku mengki deleng ngandhape. Wadhalika lan utai mengkono bisabri wal ikhlas atau annal hayata dunya iku litat rukah krana arahe supaya ninggalake apa kulubun nasi piro-piro atine menungso sarian kelawan lekas enggal ninggalke ghairallahi kang sakliyane Allah. Dengan adanya arena ujian yang Allah hadapkan, terus jenengan dimodali sabar dan ikhlas, maksud dan tujuan di situ supaya Anda ini meninggalkan dengan cepat perkara selain Allah. Apa? Ya keadaan susah dan keadaan senang. Tinggalkan itu. Artinya jangan dilihat. Lalu ndi mau wanubilah lan jenengan iku lekas ndang madhep nang sapa alallahi ing atase Allah faqat, hanya menghadap pada Allah. Anda harus lekas meninggalkan dua keadaan ini. Hati loh maksudnya. Artinya jangan memandang keadaan ini, lekaslah jenengan iki hanya memandang Allah. Ini maksudnya bisabri wal ikhlas. Ada di sini. Dan ini memang tidak gampang, Pak. Apalagi datangnya itu tiba. Misalnya anak gak koro-koro, nyun sewu, nggawa piring atau gelas, kepreset, pecah, dier. Terus gak cukup di situ, pecahaning piring ngenei wajan bek ambek janganan, tumpah pisan. Adik sik panas, gak cukup di situ. Kowai panas ngenei jenengan, kira-kira misu-misu ora? Lah, spontanitas.
apalagi hal yang datangnya tiba-tiba. Setidaknya Pak, ayo nggatekno fatwa yang mengatakan la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Ojo kok tinggalno dzikir yang di atas yang ku maksud, yang menjadikan hatimu itu ikhlas ridho, walaupun jenengan iku belum saged hudur, tetep dzikir rasa iku sampean asa sesuai kemampuan panjenengan masing-masing. Enaknya dzikir ini Bapak Ibu tidak dipaksa waktu dan tempat, enggak. Keadaan apapun bisa. Ibu keadaan punya hadas, haid boleh, bapak junub boleh. Wong dzikire ora diucap. Nikilah sing kula maksud kesadaran dalam hati lewat rasa bahwasanya segala hal apapun yang berkehendak dan yang menggerakkan hanyalah Allah. Cukup di situ. Mboten angel nek diwaca, nek dipraktekno ndruduk-ndruduk. Ya, biar enggak ndruduk-ndruduk, enggak susah ya kita sering-seringlah kita berzikir. Sebab bab masalah zikir di dalam Al-Quran mesti Allah memberikan satu kalimat kathiron. Kathiron itu seakeh-akeh, sebanyak-banyaknya. Yaqulullah ta'ala, yaqulu khalidawu sapa Allahu Gusti Allah ta'ala fi suratil Baqarah, ing dalam surat Baqarah ayata ing ayat 155. Rubane ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin wa nabluwakum lan yepti nguji tenan ingsun Allah kum ing sira kabeh bisaiin kelawan swiji-wiji rupane sek iku minal khaufi perkara sing medekno meni sampean ditagih utang saiki belum ada wedi nggih wedi anak sudah waktu nambayar sekolah wali kelas sudah kirim surat sudah nunggak 3 bulan wedi sing duwe cicilan bank omane bang celurut iku ya anak sakniki ning desa niku ada istilah koperasi merah putih Pak Bu. Koperasi yang didirikan oleh negara di setiap desa masing-masing dan berbadan hukum. Lah isine koperasi itu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Tergantung kepala desane. Digawe utang-utangan apa piye? 20% dari anggaran dana desa itu wajib digunakan untuk memodali koperasi, namanya koperasi merah putih. Itu kok nek nangane Sudarjo sudah ada atau belum ya? Sampun nggih. Nggih. Kadang nggih digawe model kaya apa sesuai dengan kapasitas dan potensi di dalam desa masing-masing. Mboten sami. Wilayah Sudarjo industri ambek Mojokerto perdesaan mboten sami. Kebanyakan masyarakat itu kebanyakan itu terjebak dalam rentenir Pak. Nah ini termasuk nangani seperti ini. Nangani hal seperti ini biar jenengan tidak mudah
Sebab orang kalau sudah terjebak rentenir bang celurut nyun sewu ya, jenengan iki mboten putus bayar putune, anak iku sik muncul durung maneh mboke. Lah ngoten nggih. Akhirnya omah kedol. Iku sering terjadi. Makanya pemerintah mengantisipasi mungkin dari arah situ. Wes itu tuh bagi aku. Itu bagi aku cuman sampean tak kayak kabar mawon ngoten. Mesti aku menguji terhadap manusia dengan sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada kalanya perkara yang menakutkan. Ya dengan lama nikah kok ya ora duwe anak-anak ae. Ya dah ngapunten Kang kathah. Wonten sing sampai 5 tahun lho Pak ngeten nggih. Enggak punya anak. Wedi. Piye ya? Kok sing nerusno nasabku. Ngapunten. Sing nerusno warisanku. Wis mikir. Akhirnya napa? Jenengan kadang-kadang mupon. Nggih, mupon anaknya saudara atau gimana biasanya gitu. Lah, itu semuanya ujian dari Allah. Yang namanya anak didatangkan itu atau tidak didatangkan tetap itu terhitung sebagai ujian. Walju lan perkara luwe berarti gurusane peceklik, wanaksin lan kekurangan minal amwal saking pira-pira donya wal anfusi lan jiwa. Artinya kebutuhan jasmani kita sedang keadaan kurang baik, iku ya ujian. Kebutuhan rohani kita dalam keadaan ya kurang baik, iku juga ujian. Wasamarot lan buah-buahan. Wong namine peceklik lho Pak. Ya wis jeruke ya wis gak ngunduh, Jember niku ya. Ngapunten, wasamarot buah-buahan apapun anggur kok iki ora patek ono. Yes memang peceklik dos pundi melih. Wabasyiri wabasyir lan ngabarono sira Muhammad dengan kabar yang baik. Terhadap siapa? As-sabirina ing pira-pira wong sing sabar. Artinya apa Pak? Ujian mulai depan sampai akhir, mulai minal khaufi samarot hatta samarot, siapapun kita nggak bisa menghadapi kecuali as-sabirin, orang-orang yang sabar. Artinya ya napa? Ngeten. Siapapun kita kalau belum dimasukkan golongan Allah, orang-orang yang sabar atau orang yang ikhlas atau kekasih Allah atau ahli suhud, siapapun kita dilewatno luwe utawa warak, dilewatno peceklik atau tidak, dilewatkan menakutkan atau tidak, sugih atau melarat, hakikati nggak iso sampean kali kula ngliwati. Buktine pundi? Hati selalu gelisah, hati sampean kali kula selalu medongkol. Makanya tadi saya katakan ning dunya iku Gusti Allah nggak ono nyiptakno perkara enak iku ning dunya gak ono. Perkara enak iku Allah mung nyiptakno ning akhirat. Mula keluar jenengan ning dunya iki sangka ngalam dunya mlebu nang alam akhirat. Carane derek ana ikutilah apa teladan yang telah diteladankan Kanjeng Nabi. Pertama, limang kana yarjullaha, harus ada keinginan dalam hati untuk ketemu Allah. Otomatis jenengan mesti mencari unsur faktor bagaimana kami bisa ketemu Allah. Faktornya adalah pertama taklimat tauhid,
Ada yang mengatakan ta'alimat tauhid, pendidikan ilmu tuwek atau ilmu tauhid atau ilmu kuno. Ilmu kuno. Wong nek atine mboten nate belajar ilmu kuno, tegese kok ilmu anyar-anyar tok. Wis ta. Mboten saged ngliwati ujian mulai minal khaufi hatta samarot, mboten saged. Isine mung gelisah tok. Sing waras ya wedi lara, ya. Sing sugih wedi melarat, sing duwe jabatan wedi rutuh jabatane. Begitulah seterusnya. Makanya tak kandhani ning donya iku ora enak. Tinggal non donya iki mlebu ning alam akhirat. Setelah jenengan iki faktor unsurnya sudah didapatkan, akhirnya ada perintah. Apa perintahnya? Untuk bisa masuk ning alam akhirat. Sebab sakwise setelah ayat liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, Anda akan bisa masuk ke alam akhirat manakala Anda ini sudah meniadakan hati Anda perkara selain Allah. Itulah disebut alam nafi, alam fana. Carane wa dzakarallaha katsiran, yo keh-kehna olehmu zikir. Waktu sholat ati zikir, merasa kehadiran wujudnya Allah dalam diri sampean, ya urip iku bukti nih gerakan terjadi. Iku pembuktian urip. Duduk gerake jasad Pak Bu, bukan jasad sampean kali kula niki ya la haula wala quwata. Itu gerake urip. Jadi ning ati sampean niku merasakan kehadiran wujudnya Allah. Wis. Kalau hati terus mengasah zikir tersebut, inilah yang Allah maksud, aku akan mengambil satu jiwa manusia atau kekasihku dari alam muraqabah menuju alam fana untuk kuletakkan di alam makrifat, yaitu alam akhirat. Berarti ngalam akhirat iki alam yang sudah terjadi di dunia ini, manakala jenengan ini sudah keluar dari alam dunia. Apa ngenteni mati dikubur? Boten. Iku ayat Pak, ayat. Orang mati meninggal itu ayat. Ayat. Artinya apa? Orang yang sudah kadung masuk di alam akhirat, iku kadung kesenangan mau balik nang alam tuh. Sampeyan tinggalin kuburan nek sing mulih ha. Kadung seneng. Niki nek ketemu tiba ngalam sing bercahaya. Minad dzulumati ilan nur. Sing ketemu ngalam sing peteng, kok umpama saged to mulih pulang Pak. Mboten saged. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ka iso mulih. Karena apa? Karena terkurung dinding yang amat tebal. Ngono kok ana lagu ben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Aku ya setuju, aku ya gak pate setuju. Setujune iku apa arwah memang Allah letakkan di dalam rahmat baru bisa memangnya. Tapi yo gak njaluk donga mulih iku lah lapo njaluk donga. Mboten. Sing njaluk donga sing bengok-bengok niku lho. Sing ana alam gelap. Waktu ning donya diperintahna Allah lekas bali nang Allah
atine ra lekas bali. Ngene iki. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Jelas Az-Zumar 54 ini siapapun kita tidak akan ditolong Allah. Jikalau saat di dunia sudah diserukan untuk kembali kepada Allah, dia nggak mau, lalu ketekan kedatangan kematian. Ya wis dadapo. Ngerti dadapo nggih? Teletabis. Nika lho. Wis dada wis, nggak ada kesempatan lagi. Nek niki sih ya apa-apa diapa-apa ini mboten saged bali. Jangankan melihat alam akhirat, alam dunia nggak bisa melihat kok. Mboten saged. Wong peteng coba jenengan mlebu kamar, nanti masuk kamar, matikan lampu, wis istri suami Anda sama suruh berdiri di pojokan, anak di pojokan. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ini sih ra percaya ya mbuh. Ora ngerti. Bon. Lah, terus maksud daripada Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang senang di dunia itu apa? Bagaimana? Gini, yang kelihatannya menyenangkan itu menipu jenengan. Sebab sejatine perkara sing seneng itu hanyalah ketika jiwa ini ketemu Allah. Iki gak bujuk. Lah bisanya ketemu harus di alam akhirat. Otomatis kita harus tinggalkan alam dunia. Caranya meninggalkan alam dunia khalwato. Meditasi ya, bertapalah dengan sistem ilmu amal istiqomah. Ini kedah sampean lampahi, walaupun itu jenengan raosake alam akhirat itu hanya berapa detik. Harus tondone jenengan iki nanti wis tidak tahu diri Anda. Aku iki sapa? Orang ngerti. Bahkan selain Anda yang nggak ngerti. Persis kayak wong turu nggak bermimpi, nggak tahu diri kita udah. Yaitu laksana orang yang ditarik Allah di alam fana seperti itu dalam rangka ke alam musyahadah atau alam makrifat ketemu Allah. Kullu halin utawi saben-saben keadaan, huwa utawi kul iku huwa utawi kul, duduk kul iku lho Pak ya, iku ikhtibarun sebagai ujian. Iku ikhtibarun dadi ujian li sibatil imani maring keteguhan ketetepane iman, wasobrin lan kesobaran, wasobri ibadihi lan sabari ngibadah menyang Allah alal mihani ing atase ngadepi ujian. Setiap keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita Bapak Ibu ikut sebagai ujian untuk melihat keteguhan iman kita. Iman kita ada di makhluk apa di Allah? Kali gitu aja. Seseorang yang sudah jatuhnya di wujudnya Allah, terus gak mungkin terus gak diuji, mboten, malah digedhekno ujiane. Malah digedhekno. Jenengan kalau sudah ngaji babakan ilmu kuno, ilmu tuwek, ilmu tauhid ini, semakin ke depan ujian semakin besar. Tapi sebesar apapun ujian, jikalau yang turun rahmati Allah tadi enteng Pak. Ingat, sekecil apapun ujian,
kalau tidak turun rahmati Allah dadi antep, dadi berat. Artinya berat, ati lalai dari Allah. Itu lho Pak, berat Pak. Tapi kalau yang turun rahmat sekalipun dianggap berat, pasti akan menjadi ringan. Lah, ringan dan beratnya rahmat turun dan tidaknya setiap saat dan waktu dikembalikan kepada diri kita, sering dzikir atau tidak. Namun ngoten. As-sabru huwa miftahul imtihan. Utawi sabar, huwa ya sabar iku miftahul imtihan. Kuncine piro-piro ujian atau rahmat. As-sabru huwa miftahul imtihan wal fauzu birrahmati. Kuncine piro-piro ujian wal fauzu birrahmati lan ngeraih piro-piro rahmati Allah. Wong Jawa kan ngarani ngomong nek sabar iku ana batas. Lah ngoten nggih. Iku sifat menungso. Nek sifate Gusti Allah mboten tak terbatas Pak Bu. Kita harus meninggalkan sifat kemenungsaan kita supaya kita menduduki sifat kepangeranan. Artinya apa? Niki pun salah paham sampean. Duduk terus jenengan ngaku-ngaku dadi pangeran, duduk pun salah paham. Ngeten lho. Gusti Allah itu tidak akan ganti sifat puji dalam diri manusia manakala di dalam diri manusia jiwanya masih ada sifat basariahnya. Gak mungkin. Allah akan ganti sifat basariah dengan sifat basiroh Allah manakala si manusia tadi jiwanya berupaya untuk mensucikan, menghilangkan sifat basariah. Niki wis dadi rumus sudah. Tapi bukan berarti manusia itu ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Niki sing ora paham ngelmune seakan-akan tuduhane si A menjadi ngaku-ngaku jadi Tuhan. Boten Pak. Ingat, rahmat iku apa sih? Pertolongan. Rahmat iku syafaat. Pertolongan Allah terhadap hamba nih. Jikalau Allah memberikan rahmat terhadap hamba, memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki, tidak ada satupun makhluk dari manapun yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, jika Allah menyesatkan si hambanya, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk. Artinya apa? Ngeten Pak Bu. Kita sebagai manusia sudah tahu dasarnya kita la haula walaku. Mudai jenengan iki tekani rahmat, tekani syafaat dari Allah. Anda ini lepas pengakuan. Kalau sudah lepas pengakuan diri sebagai makhluk di dalam diri, maka mesti yang muncul Allahnya. Lho niki li sing tak maksud, Allah iku akan ganti sifat basariah diganti dengan sifat basiroh. Wong iku sing asale di tempat tersesat sekarang di dalam tempat yang penuh dengan petunjuk. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah taala fi surati Zumar ayat 10. Bunine ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa angin pestine
nyempurnaake sapa Allah ngono ya, utawa dimaknani innama yuwafa angin pestine utawi apa iku yuwafa nyempurnaake sapa Allah as-sabiruna ing pira-pira wong sing sabar, nyempurnaake ajrahum ing pira-pira rahmati, bahasa syariat iku ganjaran ngono, bighairi hisab kelawan tanpa hitungan. Sesungguhnya orang-orang yang sudah Allah sempurnakan rahmatnya dikarenakan kesabarannya itu tanpa ada hitungan. Berarti apa Pak? Setiap saat dan waktu Allah selalu memberikan rahmat. Kuncinya bundi itu tadi sabar. Sabar atau ikhlas definisi nih tarkipe jenengan gak gampang neng ati muncul aku makhluk sing iso ngelakoni. Bahkan dalam hati sampean rasa sing muncul, iman sing muncul meyakinake Allahnya yang berperan. Istilah gampangan ngeten, jenengan iki laksana sapu kerik nih lah, sapu duk lah, petugas sing nyaponi iku laksana Allah. Berarti bersih perkara iku sing berseni asline petugas, bukan kita sebagai sapu. Memang koyoke sapu yang membersihkan tempat, tapi aslinya bukan. Saged dipahami nggih? Lah ning ati sampean kok bakal sering muncul sebagai pelakunya itu hanyalah Allah. Wis nek wis ana kene Bu, Pak, ngene iki ati sing gak iso dipisahno sangka Allah. Keadaan apapun rahmat iku selalu memberikan terhadap diri kita. Tergantung jenengan iki sejauh mana olehnya berzikir. Al khulasatu utawi ringkesane kulul akhwali utawi saben-saben keadaan yumkinu kakang mungkin apa antamarro ing yento nglewati bisalamin kelawan bener iku ida ikhlasu qalbika waridoka. Semua keadaan itu bisa kamu lewati dengan benar apabila pertama iku ida ikhlasu tatkalane ikhlasi qalbika iki damel mudhofileh iku ida ikhlasu qalbika tatkalane ikhlas ati ira warido kalan ridho ati ira. Berarti ati jenengan iku nek betul-betul sudah ada ikhlas lan ridho, berarti ujian itu bisa kita lewati. Satu. Nomor dua, idza mu'tasimun tatkalane utawi ngagem rapet ira bihablillahi kelawan taline Allah. Tatkala Anda hati sampean memegang teguh tali Allah, maka Anda selama itu bisa melewati ujian dengan benar. Pundi sing dimaksud tali yaiku zikir. Pun niku kesimpulannya berarti ikhlas lan ridho dan memegang teguh tali Allah akan bisa melewati hal-hal apa yang telah Allah berikan. Contoh saya sekarang dihadapkan kondisi badan agak kurang nyaman, watuk yo pilek yo awak anas ateng mules wis macem-macem ya dah. Tapi ini tidak menjadikan kami untuk
mundur ke belakang, tetap kami maju ke depan. Urusan di depan bongko ya urusan belakangan. Masalah sekarang bongko ya besok ya padha mawon. Jadi apapun yang terjadi ya sudah, saya sendiri sudah lost gitu. Nah, saya dihadapkan posisi seperti ini. Oke, kita akan bisa melewati kalau miturut materi kita pada malam hari ini. Pertama, ridho, ikhlas. Yang ketiga adalah selalu memegang tali Allah. Disitulah nanti pasti kita akan melewati hal yang seperti ini. Kata peribahasa, badai pasti berlalu. Enteng nggih? Enteng. Pun ayo peono sing tengklet monggo. Monggo bapak-bapak napa ibu ingkang badhe tanglet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula badhe tanglet mengenai Duwus khairi wasarihi minallah itu. Saya yakin 99% itu semua datangnya dari Allah, dan juga sadar kalau sifat kita sebagai makhluk itu la haula wala quwata. Yang jadi ada 1% kebimbangan di dalam hati itu gini Gus. Apakah kita sebagai manusia itu tidak diberi daya kekuatan oleh Allah untuk merubah perbuatan yang jelek menjadi baik? Dan juga padahal di lain sisi itu nafsu itu iblis itu diberi daya oleh Allah, diberi kekuatan pertama umur panjang, kedua untuk menggoda cucu Nabi Adam, kan gitu Gus. Yang jadi pertanyaan itu, apakah kita sebagai manusia itu menjalankan hidup itu sudah merupakan ketentuan dari Allah mengenai kok ada keterangan manjada wajah itu gimana Gus? Sebab gini Gus, kalau kita itu berpegangan kepada khairi wasarihi minallah itu sering-sering kita itu di dalam hati itu muncul rasa itu gini Gus, kayak kita itu tidak takut akan dosa. Contoh seperti membunuh binatang atau apa itu tidak ada rasa takut dosa, sebab kita meyakini semua itu datangnya dari Allah. Juga sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan baik itu kadang-kadang kita itu tidak mengharapkan untuk pahala, itu tidak ada harapan Gus. Apakah itu tidak dimanfaatkan oleh kepentingan nafsu Gus? Sambut ya sudah gitu aja Gus. Malah yang muncul di dalam hati itu pertama itu ya rasa husnudon sama Allah, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan sia-sia gitu Gus. Ya terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas wong iku beda-beda. Kelas 1, 2, dan 3 itu nggak bisa disamakan hukumnya itu. Kelas wong syariat ya gak iso disamakan dengan kelas wong khos, wong am, khos, khawasul khawas. Kelas kita yang ada di kelas am tidak bisa disuruh untuk memperlakukan khairihi wasarihi minallah. Karena apa? Karena kelas kita yang ada di am itu Pak,
belum bisa memandang Allahnya. Kita masih ada pertimbangan tentang sebab akibat, sehingga di situ dijatuhi hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggalkan larangan, jalankan perintah. Kelas yang ada di diri kita ini seperti ini Pak, kelas am ini. Hakikatnya nggak bisa keluar dari kepentingan nafsu, gak iso. Sehingga kita ketika saat menjalankan perintah, itu tetap kepentingan nafsu. Ketika kita meninggalkan larangan, tetap ikut kepentingan nafsu. Padahal kita di situ beriman, perintah ini dari Allah, larangan ini dari Allah. Lah ngoten nggih. Loh, ini memang kelas kita seperti itu takrane, ya memang begitu. Terus diapakan lagi? Jenengan harus kasih maklum. Laksana gini. Salah enggak? Umpama saya ini golongan wong wuto berjalan ke depan, di sini ada cagak ketatap. Salah mboten? Mboten. Kelasnya karena saya ketabraknya itu memang enggak tahu. Ya jenengan harap maklum. Beda dengan begini, Son, di depanmu itu ada cagak, berhenti ya dulu, ayo tak tuntun. Saya ini ngeyel Pak, nggak percaya dengan fatwa jenengan. Lah, kalau ketabrak, niki jangankan salah, jejak ono ya gak popo, mboten nopo, iki jenenge tukang ngeyel. Kecuali nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang menuntun. Justru yang mengingatkan dan menuntun itu dianggap salah. Terus saya menganggap benar sendiri. Ya ini orang seperti saya tidak hanya disalahkan tapi perlu dijejeki. Ngoten lho niku. Iki gak nglakoni maneh ngoten lho. Mesti kita ketika saat meninggalkan larangan itu karena takut dosa. Dasarnya di situ. Nanti kita akan disiksa lah, ngoten toh? Siapapun kita, Pak. Saya tidak memandang itu alim, ini enggak alim. Aku gak memandang itu pinter syariate atau bodoh syariate, semuanya. Kalau masih di golongan am, golongan umum, ya seperti itu. Ketika kita meninggalkan larangan, itu sebab takut disiksa, dan ketika kita menjalankan perintah, harapan masuk surga. Ya sudah, mana disebut karena Allah? Padahal sadar nggak sadar kita, setiap ibadah apapun niat itu ditutup lillahi ta'ala. Yang dimaksud karena Allah itu apa Pak? Ya wis los, makhluk wis gak ono. Wis, iki kelas yang seperti ini sampean sudah tahu dan ngalami sendiri. Sehingga ketika saat dihadapkan satu makalah itu tadi jenengan tadi khairihi wa syarrihi minallah, nggak percaya jikalau baik dan jelek itu datangnya dari, nggak percaya karena memang ada dasar Pak. Ning Quran saya buka
Perkara apik itu datangnya dari Tuhanmu, perkara jelek dari nafsumu sendiri. Memang di dalam kelas am iku pangerane wakeh. Gusti Allah iku sak pirang-pirang. Ana sing wedok, ana sing rupa wong lanang, ana sing rupa nyun sewu dhuwit, ana sing rupa apa jenenge derajat, ana sing rupa jabatan. Wis macam-macam pangerane niku. Muring-muring. Yes, memang faktanya ngono. Hati enggak hati kita, Pak. Enggak bisa dikatakan bertuhan terhadap Allah sifatnya ahad, enggak bisa. Karena kelas kita masih belajar ilmu anyar. Belajar ilmu sing sifate iku ngukumi jasmani. Dan jenengan harus naik mencari ilmu kuno, ilmu tauhid, ilmu tuwek sing kanggo ngajarno rohaniyah, baru ketemu niki. Masuklah nanti di golongan khos. Lah niki golongan khos niku golongan sing ya napa? Watuk cocote sik ngaji ae ngono. Bah gak ngereken. Ngeten. Golongan khos niku, Pak. Golongan sing atine menungso iku lan saakale iku dicengkerem Allah. Ati saakale dicengkerem. Iki nek golongan khos. Sebab apa? Prosesnya macam-macam. Oleh karena kita melewati jalur wasilun, nah bisa jadi di situ nanti dimasukkan Allah golongan khos. Ngapunten, ilmu laku istiqomah jenengan setut jenengan lakukan. Dan itulah nanti akan membentuk karakter hati manusia, jiwa manusia masuk di dalam fana, masuk di dalam golongan khos. Ngapunten ingkang kathah. Di dalam golongan khos niki berhubung akal disuruh ngomong ora iso mikir karena dicengkerem oleh Allah. Hati pun dikongkon mikir ya ora iso karena hati dicengkerem. Akhirnya mohon maaf, yang ada di situ hanya dohir batin aku Allah. Wes, mana khairihi, mana syarihi, ya teko aku. Loh, niki kan bahaya, Pak. Bahaya nek ketemu wong am. Lah wong iki sudah, Pak, gila saakali. Atine tidak hanya hatinya, jiwanya, akan tapi juga akalnya juga gila pada Allah. Jadi dia nggak tahu dirinya. Udah, ini nggak bisa diajak komunikasi. Lanjut ke golongan khawasul khawas. Nah ini masih ada kenetralan. Golongan di mana jiwa sampean setelah lama Allah letakkan di fana, ditarik ke musyahadah atau di dalam makrifat. Artinya apa? Gini, ruhaniyah sampean kali kula niki sudah tidak bisa ngomong selain Allah, nggak bisa. Saya ulang, ruhaniyah jenengan sudah tidak bisa berbicara selain Allah, sehingga ketika khairihi
wasarihi secara lahir iku wis gak ngefek. Paham? Disebut khairihi, api iku kan munggo menungso. Lah ngoten nggih. Contoh jenengan salat munggo menungso. Wasarihi elek munggo menungso. Jenengan iki melakukan dosa miturut syariate niki. Tapi bagi mereka yang ada di khos atau khawasul khawas, tendensinya tidak di situ. Jadi ora iso ngucap iku selain Allah, ora iso. Ning jero ati lho Pak ya. Nek akal khawasul khawas niki tasik saged ngucap si A, si B, si C, tapi maksudnya si A sampai Z itu Allah. Inilah yang dimaksud suhudul wahdah fil kasroh. Dia ketunggalan di dalam banyak. Ini bisa diajak komunikasi, bisa. Tapi hatinya tidak bisa ngucap perkara apapun selain aku Allah, nggak bisa. Walaupun lesannya mengatakan si A sampai si Z, tapi artine iku aku Allah, mekaten. Sehingga disinilah antara khairihi wa sarihi la farqa bainahuma, nggak ada bedanya. Jelas di situ apabila terjadi secara syar'i maksiat, terjadi apabila tidak seperti golongan kita yang ada di syariat tadi, takut dosa. Masa Gusti Allah iku dosa, Pak? Gusti Allah mateni makhluk sak jakat dosa mboten? Mboten nggih? Mboten. Loh, dari arah sinilah mungkin jenengan akan paham. Duduk di manakah letaknya hati itu takut terhadap dosa dan tidak takut terhadap dosa? Duduknya di mana? Nah, inilah yang membedakan antara golongan am dan golongan khos atau khawasul khawas. Nek khawasul khawas Pak, mohon maaf, ini golongan yang tertinggi, artinya adalah baik jiwa, ruh ini dicengkerem Allah, akal ini bisa berkomunikasi, tetap komunikasi nih akal ini nggak bisa keluar dari aku Allah, cuman gak ditokno. Beda neng khos tadi njaba njero dicangkerem akhirnya ngomongnya yo aku Allah. Bu cukup mangan Gusti Allah. Apa gak bingung ini? Bingungi tambahan. Pokok intinya wis mboten saged dijak komunikasi niki. Sering kita sebut sebagai orang zadab, ngoten ya. Orang zadab kelakuannya majedub orangnya, jadi wis gak bisa diajak komunikasi. Beda kalau di khawasul khawas itu Allah letakkan sifat papat, sidik, tablek, fatona, amanah. Akhirnya bisa dijak komunikasi, dijak sharing-sharing, tasik bisa. Lah urusan kita itu ditetepno Allah terus di dalam golongan khos, urusannya Allah. Urusan Allah jenengan dikasih gur 5 menit di khos, urusannya Allah terus ditarik di khawasul khawas. Urusannya Allah. Intinya kita tidak bisa untuk melawan dari apa kehendak Allah. Jadi Pak, kalau kita masih takut dengan dosa, berarti kita masih di golongan am, paham nggih? Golongan am. Oh, berarti posisi kita jatuh di am. Lah, jikalau jenengan ini betul-betul di dalam khos atau khawasul khawas, nggih mohon maaf Pak. Niki kan nggak bisa direkayasa toh niki. Mboten saged. Jenengan duduk di khos atau khawasul khawas, ini sesuatu makom yang tidak bisa direkayasa.
digawe mboten saged, tidak bisa. Kalau betul-betul diletakkan di khos atau khawasul khawas, siapapun Anda sudah gak mikir tentang dosa dan pahala, gak mungkin, karena yang ada di dalam hati sampean hanyalah Allah. Disinilah maksudnya duduk persoalannya khairihi wasarihi minallah, itu di situ. Makanya tadi saya katakan khairihi wasarihi minallah itu nggak bisa diterima golongan kita yang ada di am. Karena apa? Karena kita masih merasa kita yang melakukan. Aku yang bisa mencegah dari satu perbuatan yang dilarang, aku yang bisa melaksanakan dari perbuatan yang diperintah, itu masih kita. Makanya masih kekentilan namanya pahala dan dosa. Sehingga bisa saya katakan gini, sebesar apapun dosa yang teringgapi terhadap kita, jikalau yang turun sifat rahmatnya Allah, tadi kecil lah. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jikalau sifat adilnya Allah yang turun, itu jadi besar. Artinya apa? Kalau manusia masih jadi budaknya nafsu, sekecil apapun dosa kita yang kita lakukan secara syar'i, nyun sewu, kecili ora tahu zina, kecili sampai mati ora tahu remi, judi, molimo, ora tahu. Paling ya cilik lah dosane apa gunung, mbuh ngrasani koncone, mbuh cuwilik ta, cuwilik wis ta soleh tok. Wong Bentawi ana masjid ya Pak, ora tahu cekelane niku tasbih. Wis nek wae kerja ya budal kerja wis gak nyopo kiwa tengen, tangga apa wis ndrunul ae, wis pokoke wis dah mikir terus Allah tahu harus ngoten. Wis mbuh dikiri istighfar, mbuh ya Allah. Wis katakanlah enggak pernah yang namanya dosa secara syar'i pandangan manusia. Tahu ya cilik-cilikan lah, mbuh iku mau ya ngrasani gawe lorone atine kanca, tanggane. Lho, iki kalau yang turun sifat adile Allah, mohon maaf, dadi gede, Pak. Artinya dadi gede, pengapurane Allah enggak datang, wong adile kok, bukan pengapurane. Enggak bisa. Kita itu bisa masuk di dalam rahmatnya, enggak iso. Karena apa? Mohon maaf. Ternyata perbuatan yang kulakukan mulai saat kecil sampai mati ibadah terus itu sik krono sak liyane Gusti surga ganjaran. Lu masih di situ. Mana ibadah yang ada apa ruhnya? Enggak ada. Al-Maidah tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang tawajuh menghadap pada Tuhannya, bukan terhadap makhluk berupa surga ataupun pahala. Ternyata aku sejak kecil nang pahala ya Pak. Jadi ya gak ternilai di mata Allah. Jadi dosa walaupun kelihatannya kecil, gak ada imbangannya, yang jeglek pun. Iki amaliyah apik ku ditolak, sementara amaliyah sing elek maksiat iki mang muncul. Lah, timbangannya paling jeglek. Beda yang di depan tadi, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa Anda, apapun, apalagi dosa syirik, jikalau yang turun rahmati Allah, rahmati pengapura, gitu.
sebesar apapun akan menjadi kecil, bahkan tiada. Yang firlakum dzunubakum. Karena apa? Karena amaliyah sampean iki di mata Allah ternilai sebab ada ruhnya. Walaupun sekecil sak biji kacang, isi yang Anda tanam pasti akan menjadi banyak. Sak truk tapi kulit tok ditandur, entenono sampak jembutmu putih, ora iso cukul. Lho nggih tenan. Sampeyan tak Pak Tani. Tapi kalau sing sampeyan tanem iku adalah bijinya, isinya, walaupun satu biji kacang, alah 3 bulan nggih. Gak usah 3 bulan, tukule paling berapa minggu, tukul, akhirnya menghasilkan banyak buah. Inilah sebetulnya ayat kauniyah ini, di mana ayat yang tersimpan, ayat yang tersirat, maksudnya adalah amaliyah pada Allah. Jikalau ada ruhnya, ada isinya, pasti diterima dening Gusti Allah. Jadi Pak niku wau jenengan biar gak bingung naik ning makom khos utawa khawasul khawas. Kalau di situ nggak ono timbangan iku ora enek. Karena apa? Selain Allah sudah tiada. Apa nggak rusak urusan dunya? Lah ngoten nggih. Lah nyapa kuwi mikir dunya sing ngatur sapa? Lah nyapa kita melok mikir-mikir, lah perkara sing dipikir wis ana sing ngatur. Ora usah Pak sampe mikir-mikir di situ. Cukup bagaimana hati ini ngelanggengno dzikir nang Gusti Allah, dengan cara itulah jenengan akan ditarik ning makom khos atau khawasul khawas pun ngoten. Ingat, selama kita ada di siapapun kita, boleh jadi kita sudah bertauhid atau belum, jikalau tetap masih di jenengan iki, jenengan tidak mengerti tentang khos itu bagaimana, yusik tetep Pak laku sampean iki ninggalno larangan sebab wedi dosa, njalakno perintah wedi pengin masuk surga mengkaten. Tapi kalau jenengan sudah di khawasul khawas, mboten, ketika ninggalni larangan njalakno perintah sudah tidak karena selain Allah tersebut mekaten. Oh Ibu wonten Bu? Wonten cukup Ibu? Nggih pun wonten mawon suai diterusno meneh. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup doa. Apa yang malam hari ini Allah kasihkan estu dados ilmu ingkang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.